Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagus, adalah baik untuk memiliki kesadaran ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda mengambil tindakan melawan prajurit Taisu saya? Sosok berdarah itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mendengar itu, Xiaoyan merasa aneh, sehingga dia merasa bahwa rekrutmen itu palsu. Adapun percakapan tadi dengannya, mungkin tujuan sebenarnya adalah untuk mengeluarkan sesuatu dari mulut Xiaoyan. Atau dia mungkin berpikir bahwa Xiaoyan seharusnya menolaknya. Jadi sekarang sepertinya situasinya agak mencurigakan. Tapi tidak peduli bagaimana jawaban Xiaoyan, sebelumnya sosok berdarah itu sudah punya jawabannya sendiri. Berhentilah berpura-pura, Gu Zhongsheng dan saya adalah teman lama dan saya masih bisa melihat trik ini. Jadi tidak ada gunanya berbohong. Sosok berdarah itu mencibir, bahkan percakapan di antara dua orang sepertinya itu benar. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini, sehingga wajah penuh keraguan. Bagaimanapun dia secara alami tahu semua yang Su Qiantai katakan sebelumnya, dan itu hanya untuk mengujinya. Karena melihat Xiaoyan tidak menunjukkan kekurangan apapun, jadi dia membuka mulutnya untuk mengujinya lagi. Tapi sekarang, Xiaoyan telah mengambil keuntungannya, karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi Gu Zhongsheng. Oleh karena itu, sosok berdarah di hadapannya berbicara seperti ini, karena ketidakpastian dari informasi yang dia dapatkan. Jika tidak, dia tidak akan banyak bicara untuk mengujinya. Senior, apa maksud Anda? Sekarang junior bingung. Xiaoyan dengan hormat menangkupkan tinjunya. Kemudian ekspresi di wajahnya menjadi serius, sehingga tidak terlihat ada kekurangan sama sekali. Ditambah lagi dengan tatapan matanya yang penuh keraguan, seolah-olah sikapnya bisa dikatakan telah menekan semua gejolak di hatinya. Sekarang sepertinya Xiaoyan benar-benar telah menjadi anggota klan dewa asli, dan dia bukanlah reinkarnasi dari seorang penguasa agung, dan dia adalah klan dewa yang asli. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat serius, hal itu justru menyebabkan sosok berdarah itu menjadi ragu-ragu. Sekarang dia yakin bahwa Xiaoyan mungkin bukan nomor 9 orang yang dia cari, karena dia Su Qiantai berpikir, hanya yang mulia yang memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa kekacauan. Jadi nomor 9 mungkin yang sedang bermain catur dengannya. Jika Anda reinkarnasi yang mulia, mungkinkah ada orang gila itu? Orang yang tidak peduli dengan semua makhluk hidup? Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bagaimanapun, nama Shun jelas telah dikenal di seluruh dunia. Tentu saja, mungkin gelar ini juga dia berikan sendiri, sehingga seseorang yang seperti dia mengenalnya Shun adalah orang gila. Lagi pula, Xiaoyan mendapatkan ingatan Tuan Jahat dan Yang Mulia dari saluran lain ini. Jadi dari sudut pandang pemahaman Tuan Jahat dan Yang Mulia, itu termasuk dalam dua kategori orang yang berbeda. Namun meskipun karakternya sangat berbeda, tapi ada satu hal yang sangat mirip dari keduanya, yaitu kendali kekuasaan. Adapun alasan mengapa dia bisa menjadi orang kuat papan atas, karena keduanya memiliki bakat yang jauh melebihi makhluk tersebut. Persis seperti kegilaan Tuan Jahat, dan itu adalah sumber kekuatannya. Seperti saat Tuan Jahat melawan klan Cimi yang hanya mengandalkan ratusan avatar. Tindakan semacam itu bisa dianggap sangat gila, dan Xiaoyan khawatir hanya dia yang bisa melakukannya. Namun dari ingatan itu, Xiaoyan juga bisa mengetahui bahwa kekuatan Tuan Jahat masih jauh lebih lemah dari kekuatan Yang Mulia. Mungkin saat itu, dia belum berada pada puncaknya. Hanya saja dia masih bisa melakukannya dalam keadaan seperti itu. Bahkan dia bisa membuat klan Cimi begitu takut padanya. Oleh karena itu, semua orang bisa membayangkan kekuatan Raja Jahat di antara banyak dunia ini.
sehingga namanya yang terkenal di seluruh dunia. Setidaknya Sukian Taiji di depannya jelas mengenali tuan jahat. Apa yang dikatakan senior, junior ini masih bingung. Meskipun Bu Jongsen terdengar familiar, tapi siapa yang gila? Senior saya normal, tidak akan menjadi gila. Suyen berkata dengan serius dan masih menakupkan tinjunya, bahkan dia tampak penuh hormat dan tampan. Karena Sukian Taiji tidak memiliki cara untuk memastikannya, jadi Suyen akan berpura-pura menjadi lebih seperti itu. Sampai Sukian Taiji sepenuhnya percaya padanya. Senior, dunia tanpa batas telah hancur dan generasi muda berharap suatu hari nanti bisa membalas dendam pada klan Cimi. Karena senior sangat kuat. Junior ini bersedia bergabung dengan Taisu untuk menjadi kuat. Bagaimanapun kebencian antara klan Cimi dan klan Dewa Asli sedalam laut. Saya bahkan bersumpah darah kepada leluhur saya. Selama saya masih hidup, saya harus membalaskan dendam klan Dewa Asli dengan segala cara. Dan membalaskan dendam dunia tanpa batas. Sambil berbicara, Xiaoyan mengencangkan jarinya. Tinjunya terkepal erat hingga mengeluarkan suara klik. Matanya dipenuhi dengan ketekunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan bola matanya pun memancarkan warna merah. Ditambah retorika kemarahan ini, sehingga sosok berdarah itu benar-benar tercengang. Sungguh aneh, apakah saya menemukan orang yang salah? Sekarang mungkin ini yang dipikirkan Sukian Taiji. Bagaimanapun, slip giok biru tidak merasakan nafas apapun dari tubuh Xiaoyan. Karena hal inilah yang membuat Sukian Taiji tidak bisa memastikan identitas Xiaoyan. Iya, itu saja. Itulah masalahnya. Sekarang saya mengizinkan Anda bergabung dengan Taisu saya dan menjadi anggota Taisu. Kata Sukian Taiji setelah terdiam beberapa saat. Dia pelan berkata, namun sepertinya dia benar-benar percaya pada Xiaoyan, sehingga Xiaoyan diterima untuk bergabung. Mendengar itu, Xiaoyan mencibir dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah itu karena kemampuan aktingnya yang luar biasa atau apakah Sukian Taiji masih bermain-main dengannya. Tapi bagaimanapun caranya, selama Sukian Taiji tidak dapat membuktikan identitasnya, maka Xiaoyan aman sekarang. Senior, ada sesuatu yang saya tidak ingin menipu Anda. Karena sebelum saya bertemu senior, saya telah berjanji pada dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk membantu. Jadi saya khawatir, meskipun hatinya ingin pergi bersama Anda, tapi saya tidak bisa bergabung dengan Taisu sekarang. Jadi karena saya telah berjanji, maka saya tidak bisa menolaknya. Sekarang, Xiaoyan mempermainkan Sukian Taiji dan mencoba menangkapnya, karena dia ingin menyelidiki identitasnya asli dan palsu Xiaoyan. Maka Xiaoyan ingin menjelajahi inti dari Sukian Taiji. Anda setuju dengan dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Tapi mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Sukian Taiji sedikit terkejut sesaat. Jadi dia berbicara dengan marah karena tidak senang. Karena saya tahu senior pasti orang yang sangat berkuasa. Bagi junior, selama Anda bisa membuat saya menjadi lebih kuat, dunia manapun baik-baik saja. Tapi Xiaoyan berhenti bicara. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat enggan. Tidak peduli apa yang direncanakan oleh dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Anda bisa datang ke dunia Taisu untuk mengikuti saya, dan kekuatan Anda akan berlipat ganda. Sukian Taiji melihat Dewa Asli super raksasa Xiaoyan, kemudian dia berpikir mengenai kekuatan Xiaoyan, meskipun dia mungkin belum cukup kuat. Tapi dengan bakat seperti itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kekuatan klan Dewa Asli di masa lalu adalah keberadaan yang bahkan Taisu tidak berani sentuh. Jadi dia tampak sedikit bersemangat untuk memenangkan hati Xiaoyan. Tapi Xiaoyan masih pura-pura bodoh. Jangan memaksakan diri Anda terlalu jauh. Mengingat situasi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi saat ini, Anda kemungkinan besar bahwa situasinya juga akan menjadi kebingungan di masa depan. Sekarang Anda masih terlalu lemah, tapi Anda harus tahu.
Tidak akan lama lagi, dunia Taisu saya akan menaklukkan 9 dunia untuk menjadi lebih paling kuat di dunia. Sehingga akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Jadi sekarang, dunia Taisu bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi siapapun jika mereka mau. Sukian Tai berkata dengan dingin. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Saya mengerti dengan kata-kata dari senior dan junior bersedia. Setelah jeda yang disengaja, Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan kuat, tapi nada suaranya menjadi lebih tegas, seolah-olah dia benar-benar telah mengambil keputusan. Tapi detik berikutnya, Xiaoyan terus berbicara. Junior masih memiliki beberapa urusan pribadi yang belum terselesaikan. Mungkin diperlukan beberapa waktu untuk melakukan perjalanan ke dunia Taisu. Jadi bisakah senior memberi waktu lebih banyak kepada junior ini? Sebelumnya, Sukian Tai hendak marah. Namun setelah mendengar ini, dia juga cukup tercengang. Hubungan yang menyedihkan. Simpan ini untuk Anda. Jika Anda datang ke dunia Taisu, Anda harus membawa token ini setelah masuki dunia Taisu. Jika tidak, Anda akan dikepung dan ditekan sebagai penyusup. Sosok berdarah itu mengangkat tangannya, kemudian sebuah tanda yang diukir dengan karakter Sukian Er. Dan token itu langsung ditangguhkan di depan Xiaoyan. Saat Xiaoyan melihat token di depannya, Xiaoyan masih merasa tidak yakin di dalam hatinya, karena posisinya dapat dikunci melalui slip giok biru. Jika dia membawa token seperti itu bersamanya, maka Sukian Tai bisa mengetahui setiap gerakan Xiaoyan. Hanya saja, Xiaoyan juga memiliki adat batu giok khusus alam dewa kekacauan. Jadi Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula dengan token ini, dia bahkan dapat menggunakannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.